Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi seperti biasa di channel saya. Selalu berbagi informasi khususnya tentang sepeda motor atau motorcycle. Di video kali ini saya membongkar paket dari Mas Iwan Effendi dari Kabupaten Bogor, Jabar. Ini banyak paket, saya bongkar satu-satu. Yang ini dulu aja yang dikerjakan. Paket ini berisi kruk as ya. Kruk as yang mengalami sepi magnet atau kerucut magnet itu pecah. Kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Lalu kita analisa keras datang bagaimana, nanti setelah di-repair ulang, setelah jadi bagaimana. Oke, kita bongkar dulu aja paketnya. Oke, keras sudah terbongkar. Kalau dilihat dari kondisinya, ini adalah keras apa ini? Kayak keras CB, CG ya. Tapi ini keras ini sudah mengalami yang namanya rubah langkah atau rubah stroke. Tidak tahu langkahnya jadi berapa ini. Ini kalau kira-kira saya, ini kisaran langkah 68 atau langkah 70. Keras ini mengalami, nih pecah. Kerucutnya hilang atau pecah. Kenapa bisa begini? Nanti kita cek keras datang bagaimana kondisinya, senter atau tidak. Dalam kasus seperti ini ya, ini mungkin sharing juga bagi teman-teman. Untuk merepair keras seperti ini, kadang ada juga yang ditembel pakai las, dilas sampai membentuk daging, terus dibubut ulang, sepi dibuat ulang, kerucut magnet disesuaikan ulang. Ada cara seperti itu. Terus ada juga yang ditanam besi. Jadi ini dibuatkan besi, masuk di dratnya, terus dilas ulang, las munter, terus kerucut dibuat ulang, rumah sepi dibuat ulang, dratnya dibuat ulang. Itu juga ada. Tapi cara seperti itu tidak saya anjurkan di tempat saya. Karena apa? Cara seperti itu tidak bisa bertahan lama atau resikonya akan terjadi patah lagi. Nah, cara di tempat kita itu seperti biasa. Nanti ini kita ganti asnya ya. Asnya ini diganti baru lagi, dibuatin as baru lagi. Jadi tidak ada metode sambung menyambung. Karena kalau namanya sambungan itu pasti ada patahan. Tapi kalau tidak sambungan, itu resiko patahan itu 90%. Dengan syarat ketentuan keras kondisinya bagus. Dalam arti center di dial indikator itu bagus antara kanan dan kiri, bisa dipastikan kerasnya nanti hasilnya juga bagus. Tapi kalau kondisi kerasnya nanti di dial indikator jelek, ya hasilnya tidak bagus. Tapi sebelum kita repair, kita cek dulu aja berapa angka dial indikatornya. Oke, kita taruh di alat saya. Oke, keras kita taruh di jig. Ini adalah alat untuk membedah atau menganalisa sebuah keras di tempat saya. Ya alatnya jelek, alatnya namanya alat buat sendiri, alat yang penting bisa berfungsi lah. Oke, kita cek. Nah, oke, keras sudah di lubang, tembus dalam. Tembus ya. Tembus mentok bagian sini. Tuh. Nanti ditanam as baru, dibuatkan as baru, ditanam di sini. Masuknya press ya, kenceng. Ini tidak jadi dibongkar karena ini big pan-nya ada las-lasan ya, ada lasnya. Nanti asnya aja yang disesuaikan sama kru asnya. Karena ini kru as datang tidak kondisi baik atau center. Dalam arti dalam dial indikator itu kurang bagus, nanti asnya yang disesuaikan. Oke, kita buatkan asnya dulu. Nanti as kalau sudah jadi dimasukkan, dipres, dilas di bagian sini. Ini sudah dibuatkan tempat lasnya.
Dilas di sini sama dilas di bagian belakang. Oke, kita lanjut pembuatan as baru. Ya, as tambahan atau as pengganti sudah dibuat. Sekarang kita masukkan di kruk asnya. Masuknya kita press. Oke, as sudah masuk. Masuknya super kencang ya. Tinggal proses pengelasan. Proses pengelasan sudah selesai ya. Nah, proses pengelasan tidak ditayangkan karena untuk mempercepat durasi video. Di bagian luar, itu bagian yang dalam. Selanjutnya proses pembuatan kerucutnya sama pembuatan rumah sepi sama drat pada ulir magnet untuk mengencangkan magnet. Oke, kita lanjut. Iya. Iya. Proses pembuatan kerucut magnet baru dibubut senter. Harus bayar gaya alat kayak dicekel. Tak kene plat iso tuku ora kaya wong susah. Tegese iki mene siji sampean ya duit ya. Duit sabar. Sifat ngene wis rasa. Masalah ngono ana pelatih sepatu iki kene ditanduri ilmu pokoke bingung nek narik. Ini mah nego satu kan. Ditanduri ilmu pokoke wis bingung. Oke, as magnet sudah dibubut, kerucut sudah dibuat, ulir drat tengah juga sudah dibuat. Ini adalah proses terakhir pembuatan rumah sepi magnet. Kita lanjut pembuatan rumah sepi magnet. Habis itu pasang-pasang bearing di senter ulang. Kira-kira mencapai angka berapa setelah pasang bearing baru. Kita lanjut membuat sepi, rumah sepi pada magnet. Oke, pembuatan rumah sepi dimulai. Kita patokan pada dial indikator kedalaman rumah sepi
kita berpatok pada dial indikator. Kita nolkan. Sepi magnet sudah jadi. Saatnya ini pasang bearing, pasang gigi sentrik rantai keteng atau gigi timing, biasanya mereka menyebutnya. Laker sudah dibelikan, laker diganti baru Mas Fendi ya, nih mereknya. Atasi Mas, cukup kalau pakai NTN enggak habisnya banyak nanti. Karena sebelum ada merek-merek sekarang, Federal itu kualitas suku cadang nomor 1 Honda tahun dulu, tapi sebelum motor era-era sekarang menyerang, ini kualitas asli dulu. Tapi tidak tahu terus berubah jadi Aspira, berubah jadi sekarang ada AHM ya, Astra Honda Motor. Oke, kita pasang laker, kita center di sini. Bagaimana hasilnya? Ikuti terus videonya. Ya oke, keras sudah kepasang, tapi untuk penyentelan ini udah maksimal ya. Mungkin bisa dibandingkan dari waktu pertama sebelum di repair sama sesudah di repair. Di sini saya setel ini udah maksimal ini, kalau di nol kan tidak bisa. Di sini ini di 0 ya, dengan indikator di 0. Di sini 0,02 ya. 0,02 mikro itu udah bagus banget, karena sekelas keras repair itu dengan kondisi seterukan tidak dibetulkan, kondisi rubah langkah ini yang bermasalah, hasilnya rubah langkahnya. Kita hanya berusaha memaksimalkan keras ini. Mungkin bisa dilihat dari pertama datang ini adalah 0,02, dan untuk bagian yang di repair saya balik, keras yang di repair pun juga sama. Kita nolkan. Di sini juga sama 0,02. Ini sudah sangat bagus banget, karena yang bermasalah itu adalah di seterukannya. Kalau saya analisa, seterukan Big Pen sudah dilas, jadi kemarin saya tidak membongkar kruk as, mungkin bisa dilihat di video. Kruk as tidak saya bongkar sama sekali, cuman saya dodos ya, istilah orang Jawa itu saya dodos dari sini. Untuk pengalasan juga ngambilnya dari sini, waktu yang di las bagian dalam, karena saya lihat Big Pen-nya itu udah dilas, tapi ketika di repair saya setel lasnya putus. Kalau ini nanti pengen lebih bagus, nanti saya las lagi, tapi bagian atas inilah, bagian sini nanti saya las. Ini masih ada sisa. Kalau yang bawaan keras yang dilas itu yang bagian Big Pen bawah sini sama daunnya. Dilas supaya apa? Untuk mencegah terjadinya melintir. Karena kalau melintir lagi ini, meskipun sudah di repair, itu bisa patah lagi. Dan kondisi seperti ini, pemasangan pun jangan harus nanti diketok, dipukul dan sebagainya. Pemasangan kalau bisa usahakan halus. Pemasangan masuk di crankcase usahakan halus ya. Intinya seperti itu. Ini sudah disetel, sudah maksimal 0,02, tapi kalau pemasangannya nanti waktu di mesin itu dipukul atau dibentak-bentak, itu juga akan berubah. Soalnya ini ringan banget Big Pen-nya. Big Pen masuk di rumah, daun kruk as itu ringan, diketok sedikit aja udah berubah ini.
Jadi untuk lebih kuatnya nanti saya konfirmasi dulu sama Mas Fendi. Mungkin sekiranya video ini bisa membantu memberi laporan sama Mas Fendi yang ada di Bogor. Dan mungkin bisa dilihat sama teman-teman semua yang mengalami kejadian yang sama, mungkin bisa dibetulkan seperti cara yang saya buat di video ini. Cara ini lebih akurat daripada cara-cara yang lain, karena kalau mau patah apapun di kerucutnya sini itu tetap saya ganti as, karena kalau metode disambung tidak bakal awet. Tapi kalau dibetulkan sudah bagus seperti ini, tapi big pen-nya ini mudah sekali berubah, ya nanti kalau nggak dimatikan sama las, nggak dibantu sama las, ketika dibuat perjalanan, mungkin waktu main gas-gasan atau herek-herekan, keras bisa terjadi melintir. Ketika terjadi melintir, dipaksa terus-menerus, sama aja asnya ini nanti juga patah lagi. Mungkin sampai di situ video saya akhiri. Apabila saya ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya undur diri sini. Video saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam tembak dalam.